Larangan mudik lebaran kembali diterapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah khawatir penyebaran virus COVID-19 pasca libur panjang terjadi kembali dan mengakibatkan program vaksinasi yang tengah berjalan akan terganggu. Di sisi lain, banyak sektor yang akan terganggu dari penerapan larangan mudik ini. Seperti apa? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini terkait dengan larangan mudik yang diterapkan pemerintah ya. Kita tahu masa pemberlakuan dari larangan mudik berlebaran ini berlaku mulai tanggal 7 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Di mana latar belakang dari pelarangan mudik lebaran adalah adanya peningkatan kasus COVID-19 yang selalu muncul pasca adanya libur panjang. Kemudian juga ada pemberian stimulus yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian sanksi apa saja sih yang akan diberikan selama proses dari larangan mudik lebaran ini terjadi? Yang pertama adalah perintah putar balik kendaraan apabila kita memang terbukti ataupun kedapatan mencoba untuk melakukan mudik lebaran akan disuruh putar balik oleh petugas di lapangan. Kemudian ada denda dan teguran keras yang akan diberikan oleh para pelanggar. Ya, larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah ini mengacu pada peningkatan kasus COVID-19 yang selalu muncul pasca libur panjang, seperti yang terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Dengan meminimalisasi mobilisasi masyarakat dalam jumlah besar, maka program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan lebih baik, serta menekan penularan COVID-19 dari berbagai lokasi. Sanksi untuk pemudik yang nekat pun diungkapkan masih sama dengan sanksi yang berlaku pada tahun 2020 lalu. Ya, penerapan larangan mudik sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dan sektor transportasi. Di sisi lain, sektor transportasi saat ini masih bergerak sangat lamban. Seperti apa? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, ini adalah kinerja dari sektor transportasi. Berdasarkan data dari tahun 2020, ini mengalami tekanan hingga 15,04%. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian kita lihat dari maskapai penerbangan, kinerjanya secara year on year atau tahunan turun hingga 53,8%. Kereta api minus 45,4%. Kemudian angkutan laut juga turun 1,19%. Kemudian maskapai darat ataupun dari angkutan darat sekitar 3,5% secara tahunan, dan sungai, danau, dan penyeberangan hingga 12,28% secara tahunan. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi paling besar terhadap penurunan produk domestik bruto di tahun lalu, yakni minus 0,64% dengan laju pertumbuhan minus 15,04%. Dan hingga awal di tahun 2021 ini, kedua sektor tersebut pun belum juga mengalami perbaikan karena kebijakan pembatasan kegiatan serta larangan masuk bagi wisatawan mancanegara. Ya, tahun lalu pemirsa, momen larangan mudik lebaran juga turut mempengaruhi kinerja sektor transportasi dan kompak mengalami penurunan. Kita akan simak informasinya dalam infografik berikut ini. Ya, kita akan cermati ini adalah kinerja dari sektor transportasi di hari raya lebaran tahun lalu. Ada dari penurunan pengguna transportasi di tahun 2020 hampir mencapai 100%, tepatnya 98,5%. Di mana dari moda transportasi kereta api, dari sisi penumpang tercatat 2.423 penumpang atau turun hingga 99,95% secara tahunan. Kemudian dari transportasi darat 24.530 penumpang atau turun 99,45% secara tahunan, dan penyeberangan 9.259 penumpang atau turun 99,78%. Adapun transportasi laut 98,2%, kemudian angkutan laut juga mengalami penurunan kinerja hingga 90,8%. Ya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan belum merilis aturan tentang pengendalian transportasi di masa pelarangan mudik lebaran tahun ini.
Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Di satu sisi, pemerintah juga berusaha untuk tetap menjaga kinerja transportasi agar tetap terjaga dan tidak semakin terpuruk. Ya pemirsa, pergerakan mudik selama ini memang telah mendongkrak pendapatan pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif di destinasi-destinasi lokal dari kunjungan wisatawan domestik. Larangan menyebabkan penurunan yang signifikan pada sektor wisata. Lantas seperti apa dampaknya? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, ini adalah data terkait dengan jumlah wisatawan domestik ya. Ini data berdasarkan riset dari tim iDirectional di mana prediksi wisatawan domestik di tahun 2020 lalu tercatat sekitar 310 juta pengunjung prediksinya. Kemudian kita lihat realisasinya hanya sekitar 120 sampai 140 juta pengunjung di sepanjang tahun 2020. Jadi dari prediksi sampai dengan realisasi memang ada penurunan hingga 61% dari jumlah kunjungan wisatawan domestik. Ya, kita tahu penerapan dari larangan mudik ini juga tentu akan memberikan dampak besar terhadap industri pariwisata. Karena biasanya mudik dibarengi dengan wisata-wisata di destinasi yang dekat ataupun dalam satu arah dengan tujuan mudik tersebut. Kebijakan sama diambil pada tahun lalu membuat jumlah wisatawan domestik turun secara signifikan, disertai dengan penurunan penjualan produk-produk ekonomi kreatif. Ya, tantangan berat nampaknya masih terus menghantui Indonesia, terutama dari dunia usaha maupun industri pariwisata dalam menyikapi pandemi COVID-19.